min Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena Allah Subhanahu wa taala masih demikian banyak memberikan kenikmatan ya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat umur, dan yang paling terpenting adalah nikmat Islam ya, yang dengan berpegang teguh pada Islam ini akan menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke buku atau kitab yang baru yang mengkaji secara khusus tentang demokrasi ya. Jadi bisa disebut ini salah satu buku yang secara mendalam ya memaparkan kemudian membahas, mengungkap, menganalisis ya tentang sistem demokrasi ini. Bagaimana hakikat sistem demokrasi itu, bagaimana pandangan Islam terhadap sistem ini, dan apa kemudian baik buruknya ya sistem ini kalau kemudian diterapkan ya oleh manusia. Jadi buku ini buku yang sangat komprehensif ya, yang mengkaji secara mendalam sampai pada tingkat yang paling mendasar ya, atau sering disebut filosofis gitu ya, tentang sistem demokrasi ini. Karena pemirsa Syiar Malam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin ketika menentukan ya hukum atau melakukan istinbat hukum itu. Yang pertama adalah hukum syara sendiri, yang kedua adalah fakta ya, atau manatul hukmi. Ini dua hal yang harus dimiliki ya. Seringkali kalau kita lihat ketika mengistimbat hukum atau menentukan status hukum tentang satu perkara ya, itu kerap kali keliru, bisa karena ketidakpahaman atau kesalahan terkait hukum syara'nya, itu bisa. Yang kedua, bisa juga hukum syara'nya benar, tapi terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan ya terkait dengan faktanya yang hendak dihukumi atau manatul hukminya. Ini juga bisa kemudian menyebabkan kesalahan ya dalam mengambil hukum. Atau bisa dua-duanya tidak tepat ya, bisa juga seperti itu. Hukum syara'nya tidak tepat, faktanya juga tidak tepat gitu ya. Disitulah kenapa kemudian ketika kita bicara tentang melakukan mengistimbat ya, istimbatul hukmi, atau menetapkan hukum tentang suatu perkara, dua hal ini harus kita pahami ya, harus kita kuasai. Pertama terkait dengan hukum syara'nya, yang kedua terkait dengan faktanya. Nah, termasuk dengan sistem demokrasi ini ya, seringkali muncul kekeliruan atau kesalahan ketika menetapkan sistem demokrasi ini, bisa jadi karena salah hukum syara'nya, bisa jadi juga karena salah faktanya gitu ya. Misalkan menganggap bahwa sistem demokrasi ini hanya sebatas teknis misalkan,
hanya bicara tentang bagaimana cara memilih pemimpin. Nah, kalau sebatas itu bisa keliru. Ya, karena sesungguhnya sistem demokrasi ini bukan sekedar persoalan teknis. Ini adalah sebuah sistem pemerintahan, ya, atau nizamul hukmi. Satu sistem pemerintahan yang dia itu merupakan bagian dari satu ideologi besar, ya, yaitu kapitalisme paling utama, ya. Dan dia merupakan sebuah sistem, intinya begitu. Di dalamnya ada prinsip-prinsip dasar, ya, seperti kedaulatan di tangan rakyat. Nah, di dalamnya juga ada pilar-pilar penting, misalkan pilar pentingnya itu antara lain kebebasan. Nah, di dalamnya juga ada bicara tentang pembagian kekuasaan, ya, yang separation of power, ya. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ya, dan mekanisme-mekanisme lainnya, ya. Maka bisa disebut demokrasi ini merupakan sebuah sistem. Nah, tidak bisa seorang itu menilai sistem demokrasi itu melihat seolah-olah sistem demokrasi ini diambil itu hanya eh, pemilihannya saja, begitu. Ini yang pertama. Atau kemudian seolah-olah sistem demokrasi itu karena itu hanya persoalan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, maka kemudian disempitkan dengan atau disamakan dengan fakta musyawarah di dalam Islam, ya. Padahal itu dua perkara yang bersangat-sangat berbeda. Nah, disitulah kenapa kemudian kita perlu memahami dua hal ini, ya. Memahami hukum syara, yang kedua adalah memahami fakta dari sistem demokrasi ini. Itu sangat penting. Jadi buku ini menjadi buku yang eh, sangat penting untuk membantu kita menjelaskan, ya, bagaimana hakikat sistem demokrasi itu dan bagaimana hukum syara, ya, yang sahih, ya, terhadap sistem demokrasi ini. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat sistem demokrasi ini nyaris, ya, kalau kita lihat dianggap sebagai sistem yang paling ideal dalam sistem pemerintahan, yang paling baik, ya. Walaupun kemudian pada perkembangannya banyak pihak yang melihat cacat-cacat dari sistem demokrasi ini. Itu pun masih dipakai, gitu, ya. Biasanya alasannya apa? Ya, ini memang sistem yang tidak sempurna, tapi tidak ada sistem yang lebih baik daripada sistem demokrasi. Ya, biasanya alasannya begitu. Jadi diakui sistem ini tidak sempurna, tapi tidak ada yang lebih baik. Nah, kenapa muncul anggapan tidak ada yang lebih baik? Ya, karena bisa jadi itu karena tidak melihat ada yang lain yang lebih baik, kan begitu. Nah, dalam hal ini misalkan kalau kita lihat Islam, gitu kan, karena tidak memahami bagaimana sistem politik Islam sehingga menyimpulkan, ya, bahwa meskipun demokrasi ini sistem yang tidak sempurna, ya, bahkan Mahfud MD itu pernah mengatakan kalau siapapun yang masuk dalam sistem demokrasi dia akan jadi setan, gitu. Itu menunjukkan uh, mereka sebenarnya tahu persis, ya, bagaimana keburukan-keburukan dalam sistem demokrasi ini. Tapi kemudian dikatakan ya ini sistem yang terbaik, begitu. Nah, ini kan kontradiktif, ya. Diketahui banyak keburukannya, tapi dianggap ini sistem yang terbaik, ya. Atau diakui ketidaksempurnaannya, tapi inilah sistem yang paling baik dibanding yang lain. Ya, artinya disinilah kenapa kita perlu memahami sistem demokrasi sekaligus sistem Islamnya, sistem pemerintahan Islamnya, sehingga kemudian kita bisa menunjukkan to the point, gitu, ya, dalam pengertian langsung, gitu, bagaikan kita menunjuk suatu barang, gitu, ya. Misalnya kalau ada pensil kita langsung menunjuk pensil ini, gitu, ya.
atau pulpen ini jelas barangnya gitu ya. Nah, itulah yang dibutuhkan ya. Karena itu kajian buku ini sesungguhnya menjadi kajian yang sangat penting ya. Karena demokrasi ini dianggap sebagai sistem yang paling baik ya. Dan bisa disebut ini adalah sistem yang paling masif ya dipropagandakan oleh negara-negara barat di negeri-negeri Islam ya. Seolah-olah sistem demokrasi inilah sebagai solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan di dunia termasuk di negeri-negeri Islam. Jadi ketika ada kemiskinan, solusinya sistem demokrasi. Ketika ada pengangguran, solusinya sistem demokrasi. Ketika ada kriminalitas yang tinggi, solusinya sistem demokrasi. Ya, jadi sistem demokrasi ini seolah-olah menjadi solusi ya terhadap berbagai persoalan. Maka tidak mengherankan Barat, ya, terutama Amerika Serikat, dengan gencar menawarkan sistem demokrasi di berbagai kawasan dunia, bahkan memaksakan sistem demokrasi ini untuk diadopsi oleh negara-negara lain ya atau negeri-negeri yang lain. Nah, disitulah kenapa kemudian adalah sangat penting kita untuk memahami bagaimana sistem demokrasi ini. Insya Allah nanti akan kita kaji dalam buku ini. Ya, buku ini kalau kita lihat menarik ya, di samping yang tadi sudah kita sampaikan. Kenapa menarik? Dari segi judul saja sudah menarik gitu ya. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum ya. Rahimahullah, beliau adalah salah seorang senior di Hizbut Tahrir dan pernah menjadi amir amir Hizbut Tahrir ya, yang kedua ya setelah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ini menunjukkan bagaimana kualitas keulamaan ya dari Syekh Abdul Qadim Zallum ya ketika merespon atau apa namanya memberikan kejelasan ya tentang sistem yang aktual pada saat sekarang ini. Nah, judul yang kenapa saya katakan tadi ini buku ini menarik karena dari segi judulnya sebenarnya sudah kesimpulan gitu ya. Jadi judulnya ini sudah kesimpulan. Ya. Ad-demokratiyatu nizamu kufrin ya. Jadi demokrasi ini adalah sistem kufur ya. Dari segi judulnya mungkin juga sudah membuat orang itu panas dingin gitu ya. Nah, karena langsung mengatakan demokratiyatu nizamu kufrin. Jadi sistem demokrasi ini adalah sistem kufur. Ya. Ini kalau dibaca oleh yang lain itu maka yang menulisnya ini atau yang berpendapat seperti ini pasti dicap takfiri. Yang suka mengkafirkan gitu ya. Padahal tentu ketika ada ungkapan kufur ya itu tentu harus dilihat dulu argumentasinya, alasannya. Jadi kita juga jangan alergi ketika menyebut iman atau kafir ya, jangan alergi ya. Kalau orang yang tidak beriman pada Allah ya kita cap kafir gitu ya. Memang hakikatnya kafir. Nah, meskipun kita tentu tidak boleh dengan gampang mengkafirkan orang lain karena ada kaidah-kaidahnya. Nah, yang disebut di sini sistemnya ya. Demokrasi itu nizamu kufrin. Jadi sistem demokrasi itu adalah sistem kufur. Nah, tidak otomatis orang yang terlibat di dalamnya jadi kafir gitu ya. Ya, meskipun bisa juga hati-hati juga bisa jatuh pada kekufuran kalau dia meyakini dengan pendekatan etikot, pendekatan keimanan seolah-olah inilah sistem yang terbaik. Secara bersamaan dia mengatakan sistem Islam itu buruk. Nah, itu bisa jatuh pada kekafiran itu. Nah, tapi yang kita bahas di sini sistemnya ya. Ini penting sekali. Sama halnya
di dalam fikih Islam itu ada istilah Darul Islam, Darul Kufri gitu ya. Itu bicara tentang negara itu. Ada negara yang dasarnya Islam, ada negara yang tidak berdasarkan Islam yang disebut dengan Darul Kufri. Nah, ketika disebutkan suatu negara itu Darul Kufri misalkan, bukan berarti orang yang ada di dalamnya itu adalah kafir, ya. Ya, sama seperti kita melihat Amerika, Darul Kufri, tapi tidak semua orang di Amerika itu kafir, ada juga Muslim. Nah, jadi ketika kita bicara Darul Islam dan Darul Kufri itu kita bicara negaranya, yang dimana ukurannya itu adalah pertama, apakah negara itu kekuasaan dan keamanannya di tangan kaum muslimin. Yang kedua, apakah di sana diterapkan seluruh syariat Islam secara kafah, itu yang jadi ukuran. Ya, jadi kalau di sana diterap keamanannya, kekuasaannya di tangan kaum muslimin dan hukum-hukum Allah berlaku secara totalitas, ya, maka disebut Darul Islam. Sebaliknya, kalau ada satu tempat keamanannya bukan di tangan kaum muslimin, kekuasaannya bukan di tangan kaum muslimin, ya, dan hukum-hukum yang berlaku itu bukan hukum-hukum Allah, maka namanya itu adalah Darul Kufri. Ya, tapi orangnya tidak otomatis kafir gitu ya, sama seperti di Darul Islam. Dalam Darul Islam juga tidak semuanya Muslim, tetap ada yang sangat mungkin ada orang kafir di dalamnya. Ya, maka buku ini berjudul Ad-Demokratiyatu Nizamu Kufrin. Jadi demokrasi itu adalah sistem kufur. Ya. Pertama di sini disebutkan nizam, ya nizamu kufrin, artinya merupakan sebuah sistem, ya. Yang namanya sistem itu, ya, dia memiliki pemikiran yang mendasarinya atau fikrah, dan dia juga berisi mekanisme-mekanisme, ya, yang ada di dalamnya, itu yang disebut dengan sistem. Yahrumu akhdhuha au tadbiquha au da'watu ilaiha. Ya, haram hukumnya untuk mengambilnya, mengadopsinya, ya, kemudian menerapkannya dan menyerukan, ya, sistem ini. Nah, ini kesimpulan dari buku ini, ya. Jadi jangan ketika sudah disimpulkan begini kita kemudian tidak ingin tahu lagi gitu ya. Nah, kesimpulan ini tentu harus kita pahami. Kenapa? Apa argumentasinya? Apa dasar-dasarnya? Walaupun judulnya ini sudah merupakan kesimpulan, ya. Ini hikmah di balik ini adalah penulis buku ini, yaitu Syekh Abdul Qadim Zallum, itu ingin apa namanya, dengan tegas, dengan gamblang, dengan jelas gitu ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kekaburan, tidak ada apa namanya abu-abu di dalamnya untuk menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah sistem kufur. Nah, ini penting karena kerap kali orang kalau bicara tentang demokrasi ya abu-abu jawabannya, ya, yang membuat umat itu menjadi tidak jelas gitu ya, membuat umat itu kemudian menjadi bisa terpleset gitu ya. Ya, misalkan muncul pernyataan, ya kita juga tidak setuju kok dengan sistem demokrasi. Itu memang bukan sistem dari Islam. Tapi kan kita hanya memanfaatkannya saja. Nah, itu kan kerap begitu. Ini kan abu-abu ya. Ketika kita menyebutkan sistem ini bukan sistem Islam, itu status hukumnya harus jelas dulu. Gitu. Karena bukan berarti ketika ada yang bukan dari Islam kan bukan otomatis kafir kan. Kan begitu. Jadi harus ada penjelasannya. Dan apa sebenarnya hukumnya? Memang dipahami demokrasi ini bukan sistem berasal dari Islam misalkan. Tapi kenapa dipakai? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, karena itu buku ini menjelaskan bahwa ini adalah sistem dan ini adalah kufur. Kufur itu berarti apa? Sistem ini sudah menyentuh masalah keimanan gitu. Ya, maka disebut
kufur sistemnya ini karena sudah terkait dengan masalah i'tiqad ya. Nanti kita bahas ya sebagai apa namanya sebagai awal dari pembicaraan kita ya, karena sistem demokrasi ini memang menyerahkan kedaulatan itu di tangan manusia. Ini yang kenapa ini sudah terkait dengan i'tiqad ya. Asyadah li sya'bi. Ya, ketika manusia itu menjadi sumber hukum ya, meskipun mengatasnamakan rakyat ya. Rakyat itu juga kan manusia ya. Banyak rakyat itu juga manusia gitu. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Islam, hukum itu harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya namanya hukum kufur gitu kan. Nah, kemudian bagaimana mensikapi hukum sistem kufur ini? Nah, kemudian secara gamblang dijelaskan. Diharamkan untuk mengadopsinya, mengambilnya. Ya, kemudian diharamkan untuk menerapkannya, diharamkan untuk menyeru kepadanya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Baik. Dalam paragraf awal dari buku ini ya, yang diawali oleh basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ini dijelaskan ya bahwa demokrasi ini adalah sistem kufur. Ya, disebutkan di sini ad-demokratiyatu allati sawwaqaha al-gharbul kafiru ila biladil muslimina hiya nizamu kufrin. Ya. Jadi demokrasi yang dipromosikan ya, sawakoha itu dipromosikan, dipasarkan gitu ya, al-gharbul kafiru oleh barat yang kafir ila biladil muslimina di negeri-negeri Islam sesungguhnya adalah sistem kufur ya. Kemudian disebutkan la ala qatalaha bil islami. Jadi sistem ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Karena asal usulnya sendiri itu ya bukan berasal dari Islam. Karena itu tidak ada la'ala qatalaha bil Islam, tidak ada hubungannya dengan Islam. La min qaribin wa la min ba'idin, baik dekat ataupun jauh. Ya, ini menjadi penegasan ya. Itu prinsip yang penting. Ya, sebenarnya kalau seorang muslim kalau sudah disebutkan la ala qatalaha bil Islam, la ala qatalaha bil Islam, ya sudah cukup itu sebenarnya. Ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Nah, tapi kan kita harus punya argumentasi lebih jauh gitu ya. Walaupun seorang muslim sederhananya kalau ada yang mengatakan nggak ada nih hubungannya dengan Islam, ya seharusnya tidak mengambilnya gitu ya. Apalagi sebutkan la min qarib wala min ba'id. Ya, tidak dekat ataupun tidak jauh ya. Kemudian dijelaskan juga wahia tatana qadu ma'a ahkamil Islam. Jadi demokrasi ini bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pertama dijelaskan nggak ada hubungannya dengan Islam, kemudian dijelaskan hukumnya. Jadi hukumnya yaitu bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan ditegaskan tanaqudan kulliyan. Ya, pertentangannya itu pertentangan yang yang menyeluruh gitu ya. Fil kulliyati wa fil juz'iyati. Ya. Baik secara kuliatnya, globalnya ataupun secara parsialnya. Jadi tidak ada satu bagian pun ya kalau sudah disebut fil kulliyati wa fil juz'iyati itu tidak bertentangan gitu. Wa fil masdari alladzi ja'at minhu. Nah, demikian juga kalau kita lihat ya ini bertentangan dengan Islam juga dari segi masdarnya, dari sumbernya. Jadi setiap pemikiran itu kan pasti ada sumbernya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Tidak ada satu pemikiran pun yang tidak ada sumbernya. Ya, seperti air kan. Air itu pasti ada mata airnya. Walaupun nanti jenis air itu bisa macam-macam. Bisa air teh, bisa air kopi, pohwa, ya, bisa STMJ,
Kalau di Medan itu apa? Telur, apa? Teh telur tambah apa? Ya, apa namanya? Teh telur tambah jahe ya. Nah, ya bisa macam-macam, bisa sirup, ya, bisa macam-macam, ya. Tapi sebenarnya ada air yang sumbernya itu berarti ada mata airnya. Jadi ini penting ketika kita bicara tentang sebuah pemikiran, melacak sumbernya itu menjadi penting. Kadang-kadang kita sering menerima suatu pemikiran, tapi kita tidak meneliti, ya, dari mana sebenarnya pemikiran ini. Dan kemudian seolah-olah itu menjadi pemikiran yang berdiri sendiri, seolah-olah itu pemikiran yang orisinil, ya, seolah-olah itu pemikiran eh, yang digali dari bumi negeri sendiri. Ah, itu kan, misalkan banyak yang eh, menyebut misalkan Pancasila itu seolah-olah orisinil gitu kan, dari bumi sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat ide-ide dari yang menggagas Pancasila itu kan pasti ada sumbernya itu. Siapa yang menggagasnya? Itu kan pasti ada. Dan itu kan bisa dilacak. Pemikiran yang menggagasnya ini sebenarnya apakah murni dari Indonesia atau negeri ini, atau sebenarnya dia belajar dari pemikiran-pemikiran lain. Nah, itu bisa dilacak itu. Nah, ini misalkan kalau disebut, nah, walaupun ada perdebatan di dalamnya ya, Pancasila itu pertama kali atau sebutlah yang mengusungnya itu Soekarno misalkan. Nah, Soekarno sebagai seorang pemikir, politisi, itu kan tidak berdiri sendiri. Ya, dia bukan tiba-tiba dia punya pemikiran tanpa dia belajar, tanpa dia merujuk kepada satu pemikiran gitu. Nah, Soekarno ini kan banyak belajar pemikiran-pemikiran global dunia kan. Nah, terutama pemikiran yang sangat memikat Soekarno ini adalah pemikiran sosialisme. Gitu. Maka tidak heran kalau prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Soekarno tentang Pancasila pertama kali itu kan prinsip-prinsip yang uh, menjadi bagian yang penting dari sosialisme dunia kan gitu. Ya, ada persatuan, ada kerakyatan, ada uh, universalisme itu ya. Itu kan gagasan-gagasannya itu kan. Termasuk gagasan uh, Soekarno ini kan banyak belajar dari mentor-mentornya. Memang ada mentor yang merupakan pemikir apa sebutlah ya, intelektual Muslim seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto. Tapi kan di zaman itu juga berkembang pemikiran-pemikiran sosialisme ya yang dibawa oleh orang-orang Belanda juga. Ada klub-klub intelektual di Bandung, di beberapa tempat-tempat di mana mahasiswa ada yang itu dibimbing oleh mentor-mentor dari Belanda. Bisa dilihat juga dari buku-buku yang dia jadikan rujukan. Sebenarnya pemikiran itu bisa dilacak gitu. Muhammad Yamin dia sekolah di mana, Muhammad Hatta sekolah di mana. Nah, pasti kan pemikiran itu ada dasarnya. Gitu. Karena tidak ada pemikiran itu yang berdiri sendiri, itu tidak ada. Ya, misalkan kalau kita bicara pemikiran Islam, ya pasti ujung-ujungnya itu sumbernya itu ya Al-Quran atau As-Sunnah kan gitu. Atau ijma sahabat dan kias gitu. Kita bukan ngarang-ngarang kita sendiri kan. Misalkan hukum jihad bagaimana? Ya itu pasti ada rujukannya kan. Nah, demikian juga demokrasi ini. Ya, ini bukan pemikiran yang tanpa ada asal usulnya. Nah, dan asal usulnya itu memang muncul di Barat. Sistem demokrasi sebagai sebuah sistem. Meskipun di zaman Aristoteles ya sudah ada istilah demokrasi, tapi dia belum terwujud dalam sebuah sistem sampai sistem yang diterapkan dalam bagian dalam sebuah negara, yaitu baru muncul setelah masa Renaissance ya sistem demokrasi ini. Ada revolusi Prancis, kemudian memunculkan sistem demokrasi ini diadopsi oleh banyak negara, terutama di Eropa ya. Sebelumnya mereka itu kan sistem kerajaan. Nah, karena itu
di sini disebutkan ya dari segi masdar, dari segi sumbernya ini juga bukan berasal dari Islam dan bertentangan dengan Islam. Ya. Demikian juga wal aqidatul lati imbasaqat anha, dan akidah yang demokrasi itu muncul dari akidah itu. Nah, ini juga penting ya. Jadi pemikiran itu ada sumbernya pasti. Dan ada juga asasnya. Tidak mungkin ada pemikiran kecuali ada asasnya, gitu ya. Misalkan kalau kita bicara ide moderat, ya, ini ide moderat ini nggak berdiri sendiri. Maka itu bisa kita lacak sebenarnya. Siapa yang menggagas ide moderat ini, ya, moderasi ini jalan tengah itu kan. Nah itu kan kalau kita lihat jalan tengah ini sebenarnya ide yang muncul tidak bisa dilepaskan dari di masa-masa sekularisme di Barat tuh muncul yang mengambil jalan tengah moderat kan gitu. Nah kemudian dikaitkanlah dengan agama, maka istilahnya moderasi beragama gitu kan. Tapi pemikiran dasarnya itu adalah moderat, yaitu pemikiran yang muncul sebersamaan dengan pemikiran sekuler, yaitu jalan tengah gitu kan. Jadi pasti ada sumbernya, pasti juga ada asasnya ya. Yang kalau dalam bahasa kita itu disebut akidah. Jadi kalau kita misalkan bicara tentang hukum-hukum Islam, ya pasti ada asasnya hukum Islam itu. Asasnya itu adalah al-aqidah, gitu ya. Di mana dari akidah inilah nizam ini atau aturan ini muncul, begitu. Wal asas, ya, wal asasul ladzi qamat alaihi, ya. Dan asas yang dari asas ini kemudian sistem ini dibangun. Ya. Demikian juga wafil afkari wa anzimatil lati atat biha. Demikian juga bertentangan dari segi pemikiran maupun sistem yang datang bersama sistem demokrasi. Jadi demokrasi ini dia membawa pemikiran dan dia juga membawa sistem. Ya, karena ini merupakan bagian dari ideologi atau al-mabda. Nah, karakter al-mabda itu dua, dia memiliki al-fikrah dan dia juga memiliki tariqah gitu ya. Atau dia memiliki al-aqidah, dia juga memiliki an-nizam. Itu yang baru bisa disebut sebagai mabda atau ideologi. Ya. Jadi tidak bisa disebut ideologi kalau tidak ada dasarnya, yaitu al-aqidahnya. Demikian juga dia tidak memiliki sistem yang mengatur urusan-urusan manusia atau an-nizam yang menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, mu'alijatu masyakilil insan, gitu kan. Nah, baru bisa disebut sebagai ideologi. Nah, karena itu baik pemikiran ataupun sistem yang datang bersamaan dengan demokrasi ini sesungguhnya bertentangan dengan Islam, ya. Maka disimpulkan lidzalika fa innahu yahrumu 'alal muslimina akhdhuha aw tatbiquha aw ad-da'watu laha tahriman jaziman. Karena itu haram bagi kaum muslimin untuk mengambilnya, menerapkannya dan menyerukannya. Bahkan disebutkan tahriman jaziman, dengan pengharaman yang tegas. Ya, kenapa? Ya, tetap ikuti acara ini ya supaya tahu alasannya. Baik. Jangan langsung alergi ya. Ketika disebut kafir langsung alergi. Ya, kita harus tahu juga kenapa gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat disebutkan dalam kitab atau buku ini, demokrasi itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Ya. Sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia. Jadi disebutkan sini demokrasi itu tidak adalah sistem pemerintahan ya. Inilah yang paling menonjol. Walaupun nanti ada istilah demokrasi ekonomi dan seterusnya. Tapi yang paling menonjol itu kalau kita bicara demokrasi itu maksudnya itu adalah sistem pemerintahan ya, yang dibuat oleh manusia. Ad-demokratiyatu nizamu hukmin wado'ahul basyaru. Jadi sistem ini adalah sistem demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia ya. Nah,
awalnya kenapa sistem demokrasi ini muncul? Ini sebenarnya muncul dari keinginan membebaskan diri dari penindasan, ya, penindasan penguasa. Jadi settingnya ini, kalau kita lihat itu memang setting abad kegelapan Eropa. Nah, karena itu eh, tidak sama dengan setting politik Islam gitu ya. Nah ini demokrasi ini harus kita pahami setting politiknya itu adalah setting politik di abad kegelapan di Eropa. Nah, kita tahu kan di Eropa pada waktu itu sebagian besar adalah kerajaan dan raja itu mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ya. Karena raja dianggap merupakan wakil Tuhan di muka bumi, maka raja itu sebagai sumber hukum, ya. Eh, Bahkan karena dia merupakan dianggap wakil Tuhan, maka raja itu tidak akan pernah berbuat salah, gitu ya. King can do no wrong, kan istilahnya yang populer itu begitu. Raja itu nggak pernah berbuat salah. Maka apapun yang dikatakan raja, yang dimana raja ini mengklaim dirinya mengatasnamakan Tuhan, itu menjadi benar, ya. Karena itu dipastikan benar, maka tidak boleh dikritik, kan gitu. Karena sudah dipastikan benar, ini wakil Tuhan kok, sudah pasti benar kok, kan gitu. Maka tidak boleh dikritik. Nah, ketika satu pemerintahan, satu sistem apapun, ketika penguasanya itu tidak bisa dikritik, tidak bisa diluruskan, tidak bisa diingatkan, maka itu akan melahirkan penguasa yang otoriter gitu. Karena dia akan selalu menganggap dirinya itu benar, tidak mau diluruskan, tidak mau diingatkan, atau dia akan selalu merasa terancam. Setiap ada orang yang mengkritik, dia merasa terancam. Ya, seperti merasa terancamnya Fir'aun, ya, setiap kelahiran anak laki-laki, kan, berdasarkan mimpi yang kemudian mimpi itu ditakwilkan bahwa nanti ada yang akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi dia paranoid gitu. Setiap ada anak laki-laki, ya, dia suruh bunuh anak laki-laki yang dalam mimpinya itu akan menghancurkan kerajaannya, kan gitu. Nah, demikian juga penguasa yang tidak mau dikritik itu, dia akan selalu khawatir dengan jatuhnya kekuasaannya. Maka dia akan mengerahkan segala kekuasaannya itu yang dia miliki untuk mempertahankan kekuasaannya. Siapapun yang menghalanginya di bulldozer. Nah, ini istilah populer. Siapapun yang menghalangi investasi di bulldozer, gitu kan. Mengerikan kalau udah main bulldozer gini. Nah, seperti nasib saudara kita di Rempang, ya, di Riau itu kan, dipersoalkan legalitasnya. Mereka sudah ada di sana sebelum Indonesia ada, nenek moyangnya kan, pengawal-pengawal, prajurit-prajurit Kesultanan Lingga Riau kan, sudah tahun 1700 lebih, gitu kan. Nah, kemudian dipersoalkan bahwa mereka itu nggak punya sertifikat, kan begitu. Ya, di kampung-kampung itu kalau ditanya satu-satu rumah itu belum tentu ada sertifikatnya itu kan. Namanya juga dia udah puluhan tahun di sana, bahkan cucu kakeknya itu sudah ada di sana. Nanya sertifikat, sertifikat itu kan baru belakangan itu kan. Atau itu akan ada kalau ada jual beli tanah kan. Kalau dia nggak menjual tanahnya, ya dulu kan ya seperti itulah kan gitu. Jadi, nah seharusnya negara itu kan, berperan aktif memberikan status tanah rakyat itu, bukan kemudian ketika tidak ada sertifikatnya seolah-olah itu boleh dirampas, boleh dirampok gitu kan. Itu kan suatu hal yang keliru, karena secara de facto eh, saudara-saudara Melayu kita itu sudah lama ada di sana gitu kan.
Ya, begitulah. Eh, jadi itu memang karakter dari sebuah sistem yang otoriter, ya. Termasuk di masa Eropa itu, raja-raja itu karena mengklaim dirinya wakil Tuhan, dia nggak mau dikritik karena dia menganggap dirinya paling benar. Nah, itu dilegitimasi oleh para pendeta, ya, agamawan, ya, yang memberikan legitimasi eh, terhadap kebijakan-kebijakan yang keliru dari raja, gitu kan. Nah, ini bahayanya ini agamawan ini, dan akan eh, kalau dia adalah Muslim itu eh, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya, kalau dia melegitimasi kekuasaan yang zalim, gitu. Nah, itu yang terjadi. Muncullah sistem yang diktator, muncullah sistem yang otoriter, gitu kan. Nah, kemudian muncullah penentangan terhadap sistem itu, ya, kondisi seperti itu. Maka mulailah berdiskusi para filosof, ya, para politisi, para filosof itu berdiskusi, ini kenapa ini sistemnya ini kok otoriter begini, rajanya ini kok otoriter begini. Nah, didapatlah satu kesimpulan, oh ini karena seluruh kekuasaan itu diberikan kepada raja yang mengatasnamakan Tuhan, kan gitu. Dia memiliki kekuasaan eksekutif yang memerintah, dia juga memiliki kekuasaan legislatif, bahkan sebagai sumber hukum, dia juga memiliki kekuasaan yudikatif, kan begitu. Ini penyebabnya, ya, karena power tend to corrupt, kan gitu istilahnya itu. Power, apalagi di tangan satu orang itu cenderung akan menjadi tiran, gitu. Maka para filosof ini melihat, wah ini harus kemudian dicabut ini kekuasaan raja, kan gitu, ya. Eh, maka eh, hak kedaulatan itu seharusnya bukan di tangan raja, kan gitu, yang mengatasnamakan Tuhan, ya. Kedaulatan itu seharusnya di tangan rakyat, karena itulah yang kedaulatan di tangan rakyat lah yang akan memberikan kebaikan pada rakyat, begitu prinsipnya, kan gitu. Maka muncullah istilah kedaulatan rakyat. Terjadi pertentangan ini, pro dan kontra, gitu, antara eh, antara para filosof yang ada di sana, kan gitu. Nah, muncullah sistem demokrasi ini, ya. Pro kontranya itu terkait dengan hubungan agama dan negara, gitu, antara agama dan raja. Ada yang mengatakan sudah, agama, pokoknya agama itu dalam segala aspek jangan dibawa-bawa lah. Nah, ada yang mengatakan begitu. Nah, kemudian ada juga yang melihat, ya kita tetap butuh agama, ya maka diambil jalan tengah. Nah, itulah yang disebut dengan sekuler itu. Jadi agama itu, jalan tengahnya bagaimana? Agama itu tetap diakui karena mereka tetap bertuhan, tapi agama itu dipersempit hanya urusan-urusan individu, hanya urusan-urusan pribadi, hanya urusan-urusan moralitas, ritual. Agama jangan ikut-ikut dalam masalah politik. Agama jangan ikut-ikut masalah ekonomi. Nah, inilah sekuler itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem ini sebenarnya awalnya itu diklaim untuk membebaskan manusia dari kezoliman itu. Nah, nah, itu awalnya yang berkembang, setting politik yang berkembang di Eropa. Maka menjadi sangat jelas bahwa sistem ini, ya, sumbernya itu adalah manusia, pemikiran-pemikiran para filosof itu. Mulai dari Jean-Jacques Rousseau, ada apalagi, ya, Montesquieu dan sebagainya. Maka ini tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Bahwa belakangan itu kemudian ada yang mencari-cari dalil untuk membenarkan, itu perkara yang berbeda dan itu keliru, ya. Tapi dari segi dasarnya itu tidak ada hubungan dengan agama, gitu ya. Nah, itulah yang tadi kita jelaskan dari latar belakang kelahiran demokrasi itu,
Ya, dasar asal usulnya itu adalah para penguasa di Eropa yang mengklaim mereka wakil Tuhan di muka bumi. Karena itu mereka memiliki hak dan wewenang ilahiyah. Ya, maka dia raja tidak pernah salah, kekuasaan semuanya ada di tangan dia. Nah, ini yang membuat raja itu sewenang-wenang gitu. Disitulah awalnya penguasa ini kemudian menindas rakyat dan menzolimi rakyatnya dengan mengatasnamakan Tuhan. Ya, jadi ini juga nanti perlu kita bandingkan kalau Islam bagaimana gitu kan? Karena ada juga yang mengatakan, nah Islam itu juga kan mengatur politik mengatasnamakan agama kan gitu. Wah itu nanti bahayanya sama seperti bahaya di masa Eropa di abad ke-8 ya. Khalifah atau pemimpin itu nanti bisa jadi diktator. Nah, itu kalau pakai logika abad ke-8 ini sangat mungkin pemahaman itu muncul ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Nanti ada pembahasannya, hanya sekedar sedikit kita singgung ya. Karena nanti kalau tidak disinggung eh, tudingan seperti itu ya akan muncul ya, apalagi kalau pertemuan berikutnya tidak hadir ya sudah gitu. Nah, ini kita perlu singgung sedikit berbeda antara sistem Islam dengan sistem demokrasi itu dari segi kedaulatannya itu. Kalau dalam sistem maksudnya berbeda sistem Islam itu dengan sistem teokrasi atau kerajaan di di masa Eropa itu. Ya, kalau dalam sistem Islam itu kedaulatannya itu di tangan Allah. Asyadah bisyar'i. Ya. Eh, dan bukan di tangan khalifah. Nah, ini bedanya ya, bukan di tangan khalifah. Ya. Jadi khalifah itu apa? Bagaimana khalifah itu ketika dia mentabani hukum ya, maka dia harus tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, termasuk dalil-dalil syara ya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas harus merujuk ke sana. Jadi bukan keputusan yang dia buat sendiri atau dia klaim sebagai mengatasnamakan Tuhan, tidak. Gitu. Jadi kedaulatannya di tangan khalifah. Nah, maaf, kedaulatannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah itu mengambil hukum berdasarkan sumber kedaulatan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi rujukannya jelas Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Pertanyaannya, apakah dengan demikian khalifah tidak mungkin salah? Ya. Khalifah mungkin saja salah. Maka apa buktinya? Karena memang khalifah itu bukan sumber hukum. Khalifah itu ketika mengambil hukum atau menistimbat hukum atau mentabani hukum, dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara garis besar begitu ya. Nah, karena itu khalifah itu mungkin saja keliru. Ya, kelirunya pertama bisa karena memang keputusannya itu tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun yang berlaku itu adalah sumber hukum Al-Quran dan Sunnah, bisa begitu. Atau yang kedua bisa terjadi isa atau tatbik, penyimpangan dari hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sangat mungkin kebijakan khalifah itu keliru. Nah, ini yang membedakan dengan sistem teokrasi di masa Eropa gitu ya. Kalau teokrasi itu raja itu menganggap dirinya wakil Tuhan. Maka raja itu sumber hukum. Apapun kata raja itu hukum. Raja nggak boleh keliru. King can do no wrong. Nah, ini yang berbeda dengan khalifah. Khalifah itu dia bukan sumber hukum, dia merujuk sumber hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia membuat keputusan hukum, dia merujuk kepada sumber hukum Al-Qur'an As-Sunnah atau dalil-dalil syara Al-Qur'an As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Nah, khalifah itu bisa keliru. Nah, itulah kenapa kemudian di dalam Islam ya ada kewajiban, bukan hanya hak ya, tapi kewajiban untuk mengkoreksi penguasa, muhasabah lil hukam. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan eh,
pahala yang sangat besar bagi orang yang eh, berani mengkoreksi penguasa sampai kemudian dia terbunuh gitu ya. Sebut Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, disebutkan sebagai afdalul jihad, sebaik-baik jihad, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Kemudian dia terbunuh. Gitu. Nah itu dalam Islam itu maka ada kewajiban untuk mengkoreksi penguasa. Tidak mungkin ada kewajiban mengkoreksi penguasa kalau penguasa itu tidak mungkin salah, kan gitu. Jadi adanya kewajiban mengkoreksi penguasa itu menunjukkan bahwa penguasa itu mungkin bersalah dan menunjukkan bahwa dia bukan sumber hukum sebagaimana dalam raja yang mengklaim dirinya sumber hukum karena wakil Tuhan. Nah, itu bedanya gitu ya. Secara garis besar seperti itu ya. Kita kembali kepada sistem demokrasi ini. Nah, sehingga bisa kita sebutkan ini sesungguhnya sistem ini lahir di abad ke-8 Eropa sebagai reaksi terhadap kezoliman raja. Terjadilah pergulatan antara rakyat dan penguasa yang itu memunculkan filosof-filosof sekuler. Ya, kemudian filosof-filosof sekuler ini setelah melihat ini pangkal persoalannya ini karena kekuasaan sepenuhnya di tangan raja, maka kekuasaan yang dimana raja mengklaim atas nama Tuhan itu harus dihilangkan, kan gitu. Agama diakui, tapi raja tidak boleh mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan, ya. Karena itu dipisahkan antara agama dan politik, gitu. Agama hanya mengatur urusan individu, mengatur urusan pribadi, mengatur urusan ritual, mengatur urusan moral, ya. Sementara politik itu serahkan kepada manusia. Nah, ketika bicara diserahkan kepada manusia, diserahkan ke siapa ini manusianya ini? Kalau diserahkan kepada raja lagi berbahaya. Maka diasumsikan semakin banyak orang, apalagi dia itu adalah rakyat, maka kemungkinannya itu semakin benar karena sumbernya itu adalah rakyat banyak gitu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan kedaulatan di tangan rakyat karena asumsinya rakyat itu kalau banyak ya aspirasinya itu kemungkinan paling benar kan gitu asumsinya gitu. Beda kalau kedaulatan di tangan satu orang, di tangan raja, ini bahaya. Maka kedaulatannya harus di tangan banyak orang, suara mayoritas, yaitu rakyat itu kan gitu. Maka disitulah kemudian muncul kedaulatan di tangan rakyat sebagai antitesis dari kedaulatan di tangan raja. Karena kalau kedaulatan di tangan satu orang berbahaya, maka harus di banyak orang. Nah, siapa itu rakyat gitu. Karena kalau kedaulatan di tangan rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan rakyat pula yang akan menentukan nasib mereka sendiri dan kemungkinan kebijakan-kebijakannya itu akan berpihak pada rakyat. Nah, itu asumsinya seperti itu. Walaupun asumsi-asumsi ini tentu terbukti eh, apa namanya terbukti salah gitu ya dan bertolak belakang. Pertama, apa benar kalau semakin banyak semakin banyak orangnya itu semakin benar ya. Itu kan tidak menjadi ukuran kan gitu. Nanti kalau seperti itu nanti zina itu bisa menjadi suatu kebenaran kalau banyak orang yang menyetujui zina gitu kan. LGBT bisa jadi sumber kebenaran, menjadi suatu kebenaran ketika mayoritas rakyat itu setuju terhadap LGBT. Karena semua orang tahu zina, LGBT ya, itu suatu hal yang rusak gitu kan. Nanti perselingkuhan, nah, itu hal biasa ya, karena disetujui oleh rakyat banyak, gitu kan. Apalagi rakyat banyak ini juga punya interest, punya punya kehendak kan gitu, sesuai dengan seleranya masing-masing kan, masing-masing punya keinginan, nah, begitu. Maka tidak ada jaminan ya bahwa kalau suaranya itu diserahkan kepada rakyat itu justru dipastikan benar gitu. Tidak ada jaminan.
Lebih-lebih lagi ketika suara rakyat ini diwakilkan kepada wakil-wakilnya, nanti yang memunculkan sistem perwakilan ya. Wakil-wakilnya ini ternyata dikendalikan oleh para pemilik modal, oligarki, ada sistem politik demokrasi yang mahal. Akhirnya alih-alih kebijakan itu adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat, justru kebijakan itu adalah kebijakan yang berpihak pada oligarki, sehingga muncullah kebijakan-kebijakan yang justru membawa derita kepada rakyat, yang mengatasnamakan rakyat, gitu ya. Jadi rakyat itu bertambah-tambah penderitaannya ya. Sudah dibuat kebijakannya membuat rakyat menderita, kebijakannya itu juga atas nama dirinya. Gitu. Ini kan membuat rakyat itu semakin bertambah-tambah deritanya, gitu ya. Kebijakan yang membunuh dirinya itu atas nama dirinya. Bingung juga. Jadi memang eh, eh, apa namanya, satu-satunya wakil yang lebih hebat daripada yang diwakili ya sistem demokrasi. Kalau direktur, wakil direktur ya tetap saja kan yang paling paling kuat itu ya direkturnya dibanding dengan wakilnya, gitu kan. Jadi kalau dalam sistem demokrasi ada rakyat, ada wakil rakyat, tetap aja yang paling kuat tuh wakilnya dibanding rakyatnya. Ya karena ternyata wakil rakyat ini diasumsikan sudah memenuhi ya kehendak rakyat. Rakyat itu ingin rumah bagus, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat itu ingin apa namanya, ingin mobil bagus, nah, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Ya, ingin punya apa namanya, pasangan yang cantik, ya, sudah diwakili oleh wakil rakyat ya. Jadi semua keinginan rakyat itu sudah diwakili oleh wakil rakyat. Itu hebatnya. Baik, kita kembali ke sini. Itulah yang memunculkan latar belakang itu. Nah, rakyat kemudian dianggap sebagai pemilik kehendak yang melaksanakan sendiri kehendaknya. Jadi rakyat itulah yang dianggap berkuasa. Nah, jadi kesimpulannya, sumber kemunculan sistem demokrasi seluruhnya adalah manusia dan tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Inilah yang nanti memunculkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu. Yang dimana rakyat membuat peraturannya sendiri, rakyat pula yang menerapkan peraturannya sendiri, ya. Kedua-duanya itu mengambil kekuasaan rakyat, karena rakyat adalah sumber kekuasaan, intinya begitu. Nah, berikutnya karena tidak mungkin mewakili rakyat secara keseluruhan, apalagi dalam negara yang jumlah penduduknya besar, disitulah muncul sistem perwakilan, ya, representatif. Maka muncullah konsep perwakilan yang disebut dengan parlemen, dan parlemen itu dianggap wakil rakyat, ya, karena tidak bisa sepenuhnya, tidak bisa selalu keputusan itu dengan melibatkan seluruh rakyat, ya. Asumsinya kan begitu, ada keputusan yang harus cepat dan sebagainya, atau jumlah penduduknya yang banyak, maka muncullah sistem perwakilan. Jadi sistem perwakilan ini merupakan bagian dari turunan dari sistem demokrasi, gitu ya, di mana parlemen itu diklaim sebagai cerminan dari perwakilan rakyat. Ya, di parlemen lah yang membuat hukum, gitu kan, untuk kepentingan rakyat. Nah, berikutnya ini penting juga, agar rakyat jadi bisa menjadi penguasa bagi dirinya sendiri, serta dapat melaksanakan kedaulatan dan menjalankan kehendaknya sendiri secara sempurna, baik dalam pembuatan undang-undang, peraturan hidup, maupun pemilihan penguasa tanpa disertai tekanan paksaan, maka pada rakyat itu harus diberikan kebebasan. Nah, disitulah munculnya ide kebebasan atau liberalisme, begitu. Nah, karena kan rakyat tuh harus diberikan kekuasaan mutlak, ya, agar dia bisa membuat hukumnya sendiri, agar dia bisa memilih penguasanya,
tanpa tekanan, maka harus ada kebebasan ya di dalam sistem politik ini. Inilah yang memunculkan ide liberalisme. Karena kalau tidak ada liberalisme, tidak ada kebebasan, maka rakyat itu tidak bisa berkuasa. Rakyat itu tidak bisa melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Rakyat itu tidak bisa memilih penguasa tanpa tekanan. Disinilah kemudian memunculkan prinsip penting yang berikutnya dalam sistem demokrasi, yaitu liberalisme, kebebasan. Nah, apa kebebasan itu? Nah, kebebasan ini berlaku bagi setiap individu rakyat. Dengan begitu rakyat dapat bisa mewujudkan kedaulatannya, sekaligus merealisasikan dan menjalankan kehendaknya sendiri sebebas-bebasnya tanpa tekanan atau paksaan. Nah, nanti ada 4 kebebasan yang sangat menonjol dalam sistem demokrasi ini. Pertama, kebebasan beragama. Kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, kebebasan kepemilikan. Yang keempat, kebebasan berperilaku. Ya, ada kebebasan berpendapat. Ya, kalau di sini istilahnya hurriyatul ra'yi, kalau saya tidak salah ya. Kemudian ada kebebasan beragama, hurriyatul i'tiqadi, ada kebebasan berpendapat, hurriyatul ra'yi, ada kebebasan kepemilikan, hurriyatul tamalluki, ada kebebasan individu, al-hurriyatus syakhsiyatu. Nah, ini nanti 4 kebebasan ini harus ada dalam sistem demokrasi. Jadi kalau mengklaim sistem demokrasi tapi tidak menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat, demikian juga tidak menjamin 4 kebebasan ini, maka sistem demokrasi itu dipertanyakan. Ya, saya kira ini dulu sebagai pengantar. Ya, insya Allah akan lebih jelas lagi nanti kalau ada yang perlu ditanya. Tafadhol Ustaz. Kita sampai jam 9.30 aja ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ini memang sepertinya kitab ini nggak akan mungkin bisa selesai kita bahas untuk kali pertemuan. Setidaknya untuk sesi pertama ini, ya ada poin-poin yang mungkin bisa jadi akan ada deskripsi, penjelasan review di pertemuan yang akan datang. Nah, khusus pada malam hari ini, Bapak Ibu, jika ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ditanyakan, seperti biasa bisa semua pertanyaannya dikirimkan melalui kolom chat ataupun langsung bertanya kepada Pak Farid berkaitan dengan hal-hal yang tadi ditanyakan langsung. Oke, sembari kami menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, Ustaz, untuk sebagai pertanyaan pembuka itu Ustaz, tadi ada pemaparan yang Ustaz sampaikan sebelumnya tentang teokrasi Ustaz. Ya, teokrasi yang memang penggagas-penggagas ataupun para filsuf Eropa dahulu merasa khawatir dengan tindakan otoriter raja ya atau kaisar pada masa itu. Ya. Digabungnya legislatif dengan eksekutif. Ya, agak terputus-putus ya. Dan sistem khilafah. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan itu? Apakah juga menggabungkan fungsi legislatif dan eksekutif ini pada satu orang, sama seperti yang pada sistem teokrasi yang ada di barat. Nah, ini gimana kita menjelaskan bahwa apakah itu tidak ada perbedaan atau potensinya apakah tidak bisa berulang kita? Kira-kira ini bisa nggak kita menjelaskannya? Baik. Pertama, sistem teokrasi itu berbeda dengan sistem pemerintahan Islam ya. Sistem pemerintahan Islam disebut
sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau sistem teokrasi itu kedaulatannya itu di tangan raja dengan mengatasnamakan Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan sistem teokrasi. Jadi antara sistem teokrasi dengan sistem kerajaan itu sebenarnya hampir-hampir sama, ya. Kalau sistem kerajaan di masa teokrasi juga seperti itu maksudnya, jadi kedaulatan itu di tangan raja yang mengatasnamakan Tuhan. Ya, sistem teokrasi juga sebenarnya seperti itu. Ya, karena sistem teokrasi ini yang menjalankannya juga kan raja, gitu ya, di masa kerajaan, ya, pada waktu itu, di mana eh, raja itu menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kedaulatan itu sebenarnya ada di tangan raja, tapi dia mengklaim, ya, dia mendapatkan kedaulatan itu karena dia wakil Tuhan di muka bumi. Nah, itu faktanya itu begitu. Sementara dalam sistem khilafah yang disebut dengan khalifah itu, ya, dia itu bukan sumber kedaulatan gitu. Itu yang pertama. Jadi dia bukan sumber hukum yang namanya khalifah itu. Sumber hukum dalam Islam itu yang disebut dengan asyadah itu adalah hukum syara, asyadah li syar'i. Ya. Nah, karena itu khalifah tidak bisa mengklaim apa-apa yang dia ucapkan itu pasti benar, tidak bisa. Beda dengan sistem teokrasi tadi ya, dengan raja tadi. Karena raja menganggap dirinya wakil Tuhan di muka bumi, maka apapun yang dia katakan itu pasti benar karena ini adalah dari Tuhan. Tapi khalifah tidak, ya. Maka kata-kata khalifah itu tidak otomatis kata-kata Tuhan. Nah, ini pentingnya di situ. Nah, baru kemudian kata-kata khalifah atau ketetapan atau kebijakan khalifah dianggap merupakan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam kalau dia merujuk kepada sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baru bisa disebut kebijakannya itu adalah kebijakan yang sesuai dengan Islam. Ya. Dari sini saja sudah membedakan. Nah, di masa kerajaan itu bahayanya itu di sana karena sebenarnya agama Nasrani itu tidak memiliki aturan yang komprehensif tentang kehidupan. Dia tidak mengatur masalah ekonomi, dia tidak mengatur masalah politik. Nah, raja itu hanya mengklaim saja yang sebenarnya itu bukan bersumber dari Tuhan. Kan situ bahayanya itu. Ya, dia hanya mengklaim dia itu adalah wakil Tuhan. Nah, kalau dalam Islam khalifah itu dia memiliki sumber hukum yang jelas, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kalau turunannya itu adalah adillah syariahnya itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabah dan Al-Qiyas, ya, ya, harus merujuk ke sana. Nah, ini sudah akan menghilangkan bahaya yang pertama ketika kebenaran itu diserahkan kepada manusia. Nah, dalam sistem teokrasi itu kalau kita lihat sebenarnya kedaulatan itu kebenaran itu diserahkan kepada manusia, yaitu raja itu yang atasnamakan dirinya Tuhan, wakil Tuhan. Bisa ya dipahami ya. Sementara khalifah tidak. Nah, itu tampak dari turunan berikutnya. Ya, turunan berikutnya apa? Karena dalam sistem teokrasi itu raja dianggap wakil Tuhan di muka bumi, maka apapun kata raja merupakan perintah Tuhan, raja nggak pernah salah. King can do no wrong, sampai begitu kan? Nah, kalau raja nggak pernah salah, maka raja nggak boleh dikritik. Karena raja pasti benar. Seperti Tuhan, pasti benar, nggak boleh dikritik Tuhan. Gitu kan? Nah, tapi dalam Islam tidak begitu. Karena khalifah ini harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara garis besar ya dalam pengambilan hukumnya, maka mungkin saja khalifah itu keliru, mungkin saja khalifah itu menyimpang, itu mungkin. Misalkan dia mengambil hukum yang dia tidak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, mungkin. Atau dia menyimpang, atau dia keliru, salah dia. Nah, disitulah kenapa dalam Islam bukan hanya hak rakyat untuk mengkoreksi, bahkan kewajiban untuk mengkoreksi. Maka dalam Islam itu nanti ada mekanisme koreksi yang jelas, gitu ya. Ya, ada bisa dilakukan oleh individu, bisa
bisa dilakukan oleh kelompok. Jadi raja itu bisa bukan khalifah itu bisa dikritik, ya, masuk dalam perkara muhasabah lil hukam. Nah, itu juga nanti akan dilakukan kritik itu oleh satu institusi yang namanya Mahkamah Madzolim. Jadi Mahkamah Madzolim itu nanti adalah mahkamah yang menyelesaikan perselisihan antara antara khalifah dan rakyat. Itu namanya Mahkamah Madzolim. Ya, maka keputusan Mahkamah Madzolim ini harus diikuti. Ada juga nanti Majelisul Ummah yang itu juga memiliki fungsi koreksi, kan gitu. Nah, karena itu ini akan memastikan bahwa Islam itu tidak akan memunculkan sistem yang otoriter, ya, sebagaimana di Barat, gitu ya, di masa abad kegelapan. Nah, kalau Islamnya itu benar-benar diterapkan, ya, ini prinsipnya kan begitu, ya. Kalau rakyatnya diam, penguasanya diam, ya, ya itu eh, akan lahir penguasa yang otoriter itu, kan gitu. Makanya rakyat nggak boleh diam, ya, kelompok-kelompok Islam nggak boleh diam, ya, harus apa namanya, harus tegas dan sungguh-sungguh untuk melakukan muhasabah terhadap penguasa, gitu ya. Nah, itu saya kira prinsip yang penting, ya. Apa prinsip yang penting? Jadi kalau kita lebih jauh lagi, sistem Islam itu nanti akan tegak dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah ketakwaan. Nah, ini sangat penting. Itu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penegakan hukum, yang ketiga adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar, termasuk melakukan muhasabah lil hukam. Ini yang membuat sistem Islam itu dijamin kalau kemudian diterapkan itu akan memberikan kebaikan dan tidak memunculkan rezim yang otoriter seperti di abad kegelapan. Bagaimana kalau dalam sistem pemerintahan Islam itu pernah terjadi khalifah yang otoriter? Berarti ada yang keliru di sana. Nah, kelirunya itu bukan filosofinya, seperti yang katakan tadi. Berarti ada yang disebut dengan isa'atut tadbiq, penyimpangan dari penerapan. Nah, beda dengan teokrasi ini. Teokrasi ini secara mendasar dari segi sistemnya itu sendiri, built-in di dalamnya itu sudah mengandung jalan untuk munculnya rezim otoriter. Kalau dalam Islam mungkin nggak terjadi khalifah yang otoriter, mungkin. Berarti itu ada penyimpangan dari sistem Islam. Sama seperti ada orang yang diwajibkan sholat, tidak sholat, kan gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Ada kewajiban saum, tapi dia tidak saum. Tapi kan kita nggak pernah mengatakan yang salah itu hukum Islam, gitu kan. Tapi karena itu masalah isa'atut tadbiq. Ya, misalkan ulamanya diam, rakyatnya diam, ya, maka khalifah ini ketika dia keliru, ya dia bisa menjadi sangat otoriter, ya, bahkan sampai titik tertentu nanti rakyat itu bisa angkat senjata. Nah, itu ini sebagai mekanisme mencegah rezim yang otoriter itu, nanti rakyat itu sampai pada titik tertentu dia bisa angkat senjata, ya. Kapan? Ketika khalifah itu melakukan apa yang disebut dengan kufrun bawahan, kekufuran yang nyata. Tapi kalau belum sampai pada tingkat kufrun bawahan, nggak boleh angkat senjata, ya. Nah, ini pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika Rasulullah menceritakan nanti ada penguasa yang zalim. Nah, jadi Rasulullah itu sebenarnya sudah menjelaskan juga nanti tengah-tengah umat ini ada penguasa yang zalim. Nah, kemudian sahabat bertanya, afala nunabidhum bisayf? Apakah kita boleh angkat senjata? Maka Rasulullah menjawab, la ma'aqumu fikumus shalah. Tidak selama masih ditegakkan sholat. Dan maksud tegakkan sholat ini adalah selama masih menerapkan syariat Islam. Karena ada hadis yang semakna dengan itu, di mana ukurannya itu adalah kufrun bawahan, kekufuran yang nyata. Jadi kalau khalifahnya itu kemudian tidak lagi memperlakukan hukum Islam, ya, atau mengubah sistem pemerintahannya menjadi bukan sistem pemerintahan Islam, ya, seperti yang dilakukan oleh Kamal Atatürk misalkan, dia merubah
khilafah Islam itu menjadi sekuler, maka dalam kondisi seperti itu, pada hakikatnya itu rakyat itu seharusnya bergerak angkat senjata. Ya. Eh, Bagaimana kalau itu tidak terjadi? Atau kemudian ternyata pemimpinnya lebih kuat dari rakyatnya? Ya bersabar, gitu. Ya bersabar. Nah, eh, namun apa? Kalaupun terjadi seperti itu karena penyimpangan. Ini yang membedakan dengan sistem teokrasi. Nah, dalam sistem teokrasi, ya, itu terjadi karena hukumnya itu sendiri, sistemnya itu sendiri memungkinkan untuk itu. Ya, nah karena itu disitulah kita tidak boleh membiarkan adanya penyimpangan itu sedikit pun. Itu yang ditunjukkan oleh sikap para sahabat, gitu kan? Sikap para sahabat itu kalau melihat ada yang menyimpang langsung diluruskan. Ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan satu kebijakan, ya menaikkan mahar untuk apa namanya apa menyuruh menurunkan, ya mengatur masalah mahar, ya karena pada waktu itu mahar untuk wanita itu mahal, kemudian berupaya diturunkan oleh Khalifah, kan itu kan dikritik gitu. Karena itu Khalifah tidak berhak untuk itu. Nah, demikian juga ketika Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah, ada rakyat yang kemudian mengusungkan pedangnya. Apa yang dia katakan? Wahai khalifah, kalau Anda menyimpang, aku akan meluruskan. Nah, ya itu menunjukkan seperti itu. Tidak ada tidak dibiarkan kerusakan-kerusakan itu. Ini yang disebut akan menjamin, ya bagaimana sistem Islam itu kalau diterapkan benar-benar itu akan mencegah uh, sistem yang otoriter, gitu ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab, ya. Satu Pak dari pertanyaan Fikri sebagai pertanyaan terakhir juga mungkin lanjutan dari penjelasan Ustaz tadi, apakah pernah ada satu contoh kan kasus penguasa atau khalifah pada masa terdahulu melakukan kehakiman cara yang berkaitan dengan rakyat, kemudian dibawa kasusnya ke Mahkamah Agung? Apakah pernah terjadi seperti itu? Ya, nah, ini harus dicari dulu contohnya. Ya, insya Allah di PR-kan ini. Tapi dalam beberapa hal eh, adanya perselisihan dengan penguasa yang kemudian dimenangkan oleh rakyat itu terjadi. Ya, misalkan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, misalkan Khalifah Ali bin Abi Thalib menuduh seorang Yahudi yang telah mencuri baju besinya, kan gitu. Nah, kemudian orang Yahudi ini mengatakan tidak, maka dibawalah ke pengadilan, gitu kan. Nah, pada waktu itu Khalifah bin Abi Thalib tidak bisa membuktikan, ya dengan saksi yang diterima oleh hakim bahwa itu adalah baju besinya. Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib itu hanya bisa menghadirkan saksi dari keluarga terdekatnya, yang itu kemudian ditolak oleh hakim. Nah, di saat itulah kemudian tuduhan terhadap Yahudi ini yang dituduh telah mencuri baju besinya Khalifah, ya itu kemudian digugurkan demi hukum. Ya, padahal semua orang tahu, ya tidak mungkin Khalifah sekelas Ali bin Abi Thalib itu berdusta, ya. Tapi karena ini masalah pembuktian hukum, maka Khalifah itu kemudian dikalahkan. Jadi perselisihan seperti itu dibawa ke pengadilan. Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kalau terjadi perselisihan antara rakyat dan penguasa itu dibawa ke pengadilan. Ya. Nah, tentu ini berbeda dengan Mahkamah Mazolim, sedikit berbeda. Mahkamah Mazolim itu nanti akan lebih melihat dari segi terutama itu kebijakan-kebijakan khalifah. Mana kebijakan-kebijakan khalifah yang itu menyimpang, ya. Nah, secara praktek, ya itu sudah terjadi, itu sudah dilakukan
di masa Khalifah Abu Bakar misalkan, ketika Khalifah Abu Bakar misalkan pada waktu itu terjadi perdebatan ketika hendak memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, gitu kan. Banyak pada waktu itu beberapa sahabat tidak setuju gitu dengan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu. Tapi Khalifah Abu Bakar kemudian menetapkan itu. Nah, itu kan terjadi perselisihan. Nah, jadi secara praktek itu sebenarnya terjadi di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, namun secara institusi ya supaya Islam itu kan nanti praktek-praktek itu kan kemudian itu ketika sistem kenegaraannya semakin membesar, itu kan harus dibuat institusi-institusinya gitu kan. Nah, salah satu institusinya itu adalah Mahkamah Mazolim. Walaupun prakteknya itu sebenarnya sudah terjadi di masa Abu Bakar gitu kan, seperti sistem pengadilan ya. Kalau dulu awalnya kan di masa Rasulullah itu sistem pengadilan itu ya Rasulullah sendiri yang kemudian menjatuhkan hukuman kalau terjadi perselisihan atau Rasulullah mengangkat hakim. Nah, seiring dengan perkembangan luasnya negara dan sebagainya, maka institusionalisasi kodi atau pengadilan itu mahkamah itu kemudian lebih luas lagi ya sampai ada gedungnya dan sebagainya gitu. Demikian juga Mahkamah Mazolim ini yang saya ingin katakan praktek-prakteknya itu sebenarnya sudah terjadi ya. Namun untuk lebih memperjelas lagi, kalau ada perselisihan antara rakyat dan penguasa, nanti di mana di bawah ini, ya itulah namanya itu Mahkamah Mazolim gitu. Ya untuk sementara begitu ya. Nanti kalau nanti akan saya pelajari lagi bukti-bukti atau contoh-contoh lain sampai pada uh, Mahkamah Mauzul ini seperti apa ya. Insya Allah nanti kita akan lebih bahas lebih jauh lagi. Terima kasih. Bangsa, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup Bapak Ibu jamaah sekalian. Kami konfirmasi dulu, Ustaz. Apakah ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement atau cukup? Ya, saya kira cukup dulu ya. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, jazakallahu khair.